Selamat malam Aumania. Kita berjumpa lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Akhir-akhir ini terasa panas ya? Apa gara-gara ada perang bintang kali ya? Kan lagi Piala Dunia. Bintang sepak bola. Mbappe ke semifinal. Oke, langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Malam ini beritanya seperti biasa. Iya, gimana tuh? Nggak jauh-jauh dari korupsi. Iya, Bahkan ada berita terbaru. Apa tuh? Bupati Sukoharjo kena OTT KPK karena diduga terlibat kasus pemerasan. Waduh, ada lagi. Kalau penonton kan meres keringet. Diperes sampai kering juga nggak bakal kebeli itu emas 74 kilo. Jangan kan emasnya, beli berangkasnya aja nggak sanggup loh. UIA, UIU, EO. Tapi kali ini yang kita bahas adalah soal bupati yang diduga melelang jabatan dengan mobil. Waktu kampanye janjinya mau jadi pelayan rakyat. Sekarang malah jadi pelayan hasrat. KPK menetapkan Bupati Kuansing, Suhardiman Ambi, sebagai tersangka karena diduga menerima suap berupa mobil dalam jual beli jabatan Sekda Kuansing. Jadi kasus ini terungkap lewat OTT, operasi tangkap tikus, tangan ya, pada 30 Juni lalu. Dalam OTT KPK mengamankan 10 orang. Saat itu Suhardiman sempat kabur sebelum akhirnya menyerahkan diri bersama Sekda Kuansing Zulkarnain. Mobil masih kredit, sosokan mau kabur. Giliran dicariin debt collector, nangis. Bisa. Nah, awalnya kasus ini gara-gara Pemkab Kuansing buka lelang jabatan Sekda pada April 2025. Waktu itu ada dua kandidat, yaitu Fahdiansyah dan Zulkarnain. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein, Suhardiman diduga minta syarat LC. Mobil Land Cruiser. Buat yang mau kepilih jadi Sekda. Buset, lelang jabatan bukan modal kemampuan tapi modal kredit miliaran. Nah, itu bahaya. Zulkarnain menyanggupi, dia akhirnya beli LC, Land Cruiser. Harganya 2,05 miliar rupiah secara kredit. Luar biasa. Cicilannya 46,5 juta rupiah per bulan tenor 5 tahun. Karena BI checking dan cek saldo nggak lolos, Zulkarnain pinjam identitas Direktur Utama PT MIC Ardiles. Pinjem data, buat kredit mobil miliaran langsung dikasih. Lah kita mau minjem gocap harus ngemis-ngemis. Ngulus-ngulus paha. Sampai licin tuh paha nggak cair juga. KPK juga menemukan pola serupa pada 2021 saat Zulkarnain mau jadi Kadis PUPR. Saat itu Zulkarnain diduga kasih mobil Mitsubishi Pajero senilai 700 juta rupiah kepada Suhardiman yang saat itu masih PLT Bupati. Mobil itu juga dibeli secara kredit. Pakai identitas Ardiles lagi. Waduh, Ardiles. Ternyata Ardiles ini bukan benar-benar tulus, tapi mengharap fulus. Betul, pastilah. Biar dapat proyek. Kalau kata KPK, skema kredit ini dipakai biar posisi Zulkarnain tetap aman selama tenor. Sengaja kredit buat jamin jabatan biar aman. Penonton tiap bulan kredit. Bukannya naik jabatan malah nambah kerjaan. Tenang aja. Hidup itu memang banyak masalah. Kalau banyak emasnya berangkas di balik dinding. Nah, balik lagi ke Kuansing. Kata KPK, suapnya udah naik kelas. Dulu Pajero, sekarang Land Cruiser. Kalau kata sales MLM mah, mau karir Anda melejit, setoran gak boleh pelit. Iya enggak?
Di kasus suap naik kelas ini, KPK juga mengamankan istri kedua Suhardiman, Suci Nitya Edward. Aduh, istri kedua. Dia diperiksa karena pakai Mitsubishi Pajero Sport yang diduga berkaitan dengan perkara. Tapi statusnya masih saksi. Wah, betul. Nah, ini udah ada statusnya. Lah, yang dindingnya udah dibongkar-bongkar, statusnya sampai sekarang masih status WA. Uye. Lanjut lagi, pada 4 hingga 6 Juli KPK menggeledah sejumlah lokasi dan menyita barang bukti elektronik. Penyidik juga menemukan Land Cruiser yang disembunyikan di luar daerah dengan plat nomor sudah diganti. Waduh, bisa begitu. Mobil sama orang udah klop banget. Iya, betul. Mobilnya ganti plat nomor, orangnya ganti status. Tersangka koruptor. Selain kasus suap jabatan, KPK juga mendalami dugaan gratifikasi terkait pengurusan izin pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Uang diduga berasal dari pemotongan sisa hasil usaha petani di koperasi unit desa untuk biaya pengurusan izin. Penyidik masih menelusuri aliran dana dan proses rekomendasi izin. Raja tega nih orang. Bayangin, petani udah keringetan nanam padi, untungnya juga nggak seberapa, masih dipotong juga duitnya. Apa-apa dipotong. Jangan-jangan hukumannya dipotong juga nih. Terkait kasus ini, Jubir KPK Budi Prasetyo menyatakan penyidik membuka peluang memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Nah, ini mulai seru. Tahu berpeluang dipanggil KPK, Raja Juli buru-buru bikin klarifikasi. Wah, ini dia nih. Dia mengaku Suhardiman pernah meninggalkan amplop saat audiensi di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Waduh. Dia juga ngaku nggak tahu isinya. Dan memerintahkan ajudan buat balikin amplop pada 12 Juni 2026. Iya. Namanya juga ngaku-ngaku. Betul. Bisa aja bilang nggak tahu. Daripada nggak aman. Kayak kita. Lucu nggak lucu yang penting aman. Uye. Raja Juli juga bilang kalau belum pernah menerbitkan SK pelepasan kawasan hutan untuk Kwansing. Merespon cuap-cuapnya Raja Juli, KPK menilai pengakuan itu bisa jadi petunjuk penting pengembangan kasus. Nggak lama kemudian, Raja Juli melaporkan penolakan gratifikasi kepada KPK. Iya. Telat kali, Bos. Iya. Kenapa pas dapat amplop nggak langsung lapor? Kita mah positif thinking aja. Iya nggak? Mungkin udah mau lapor tapi belum. Belum tapi sudah. Sudah tapi belum. Tapi laporan tersebut masih diverifikasi KPK. Saat ini Suhardiman ditahan bersama Zulkarnain dan Ardiles. Yang unik, pas ketiganya digiring keluar dari gedung Merah Putih KPK, Suhardiman malah minta doa ke wartawan. Dia bilang, terima kasih ya. Mohon dukungannya. Doanya ya. Oke, ntar kita doain. Biar dihukum maksimal. For your information, FYI. Kasus ini jadi kali kedua berturut-turut Bupati Kwansing terjaring OTT KPK. Sebelumnya Andi Putra ditangkap pada 2021. Karena terlalu nyawit. Maksudnya kasus suap izin perkebunan kelapa sawit. Dan gara-gara Andi kena OTT, Suhardiman yang saat itu wakil bupati dilantik jadi PLT bupati. Bisa pas banget. Terus pas pilkada terpilih sebagai bupati periode 2025-2030. Ini warganya nggak kapok apa gimana ya? Ingat ya guys, milih pemimpin itu lihat rekam jejaknya, lihat kompetensinya. Jangan gampang dirayu pakai janji, Benar. pakai uang.
Apalagi pakai goyang. Nang ningnung, nang ningnung, nang ningnung, nang ningnung. Dan kalau lihat di level provinsi, OTT ini menjadi kasus korupsi ke-7 di Riau. Mulai dari kasus mobil damkar 2007, fasilitas PON 2012, alih fungsi lahan 2014, perpanjangan HGU 2021, pemotongan anggaran 2023. Sampai muncrat. Pemerasan di Pemprov Riau pada November 2025. Bayangin sampai 7 kali. Brazil aja 5 kali juara Piala Dunia. Ini 7 kali. Ingat, jika jabatan terus dilelang dengan syarat berani kredit mobil miliaran, maka yang rugi bukan cuma negara, tapi juga rakyat yang perlahan kehilangan harapan. Kalau jabatan terus dipakai buat menumpuk kekayaan, maka cepat atau lambat penyidik akan datang menagih tanpa promo kredit dan DP ringan. Masih semangat penonton? Kita lanjut ke berita selanjutnya. Dari kasus dugaan suap kita geser bahas soal harta karun Indonesia yang diam-diam mau diselundupin ke luar negeri. Harta karunnya bukan emas 74 kilo. Atau duit ratusan miliar yang disimpan di balik dinding. Tapi ini soal harta karun berupa mineral logam tanah jarang. Atau namanya rare earth. Yang hasil uji laboratoriumnya dimanipulasi supaya lolos ekspor ke luar negeri. Penonton pasti paham banget ini soal ekspor impor kan? Ekspor impor file di CapCut. Ngedit. Jadi dugaan manipulasi itu pertama kali dilaporkan oleh TNI AL yang mencegat kapal kontainer bermuatan mineral di Batam, Kepulauan Riau pada pertengahan Mei lalu. Dari laporan itu, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH Kejagung langsung cek lapangan. Dan menyita 15 dari 25 kontainer yang terindikasi melanggar dokumen. Dan diduga menyelundupkan logam tanah jarang yang disamarkan dengan nama Ilmenit yang diketahui milik PT PMM. Ternyata dari 15 kontainer itu berisi sekitar 390 ton tanah dari tambang yang isinya bukan hanya ilmenit, tapi juga ada kandungan logam tanah jarang yang dilarang untuk diekspor. Kenapa logam tanah jarang dilarang buat diekspor? Karena memang jarang. Kalau namanya tanah sering, mungkin boleh diekspor. Asal jangan keseringan. Nanti jadi tanah jarang lagi. Jarang-jarang ekspor. Gitu aja terus sampai kelar nih acara. Sekarang kita serius. Jadi alasannya kenapa tanah jarang nggak boleh diekspor? Pertama, karena jarang. Balik lagi ya. Kedua, dengerin dulu. LTJ bisa jadi komoditas kalau sudah diolah. Cara ngolahnya gampang. Mau tahu cara ngolahnya? Selamat pagi, apa kabar Kolonel? Terakhir ketemu masih mayor. 2 hari yang lalu. Kapan-kapan kita atur jadwal ya. Mau main perang sarung. Yang penting jangan sampai perang bintang. Alasan yang ketiga, LTJ ini bahan baku masa depan. Bisa buat baterai mobil listrik, HP, laptop, sampai alat militer. Kalau semuanya diekspor mentah, industri kita sendiri bisa jadi malah nggak kebagian. Kan nggak lucu. Kita yang punya tapi kita juga yang nggak dapat bagian. Walaupun udah sering ya. Batu bara aja bocor mulu tuh. Oke, kita balik lagi. Saat ini Kejagung
belum konvers juga ya? Oh beda ya? Beda, oke. Kejagung dalam kasus ini sudah menetapkan 3 tersangka. Mereka adalah Iwan Setiawan selaku perwakilan PT PMM, Junanto Kurniawan selaku Kepala KPP Bea Cukai Pangkal Pinang, dan Gian Prabu Harto selaku Kepala Unit Pelayanan Sukovindo Cabang Pangkal Pinang. Kejagung bilang ketiga orang itu punya peran penting. Iwan tugasnya meminta pihak Sukovindo untuk memanipulasi hasil uji laboratorium. Gian yang merekayasa sampel, Junanto tugasnya tutup mata, terima duit, lolosin ekspor. Enak tuh, enak. Tapi semua tuduhan itu dibantah PT PMM. Kuasa hukumnya bilang itu fitnah. Mereka klaim sudah pegang surat izin dari Sukovindo dan Bea Cukai buat ekspor. Gimana nggak pegang izin? Orang udah kong kali kong. Kan tiga-tiganya tersangka. Barengan lagi. Solid bejatnya. Pada akhirnya kasus ini jadi contoh untuk yang ke-1000 kali ya. Udah banyak banget contohnya. Kalau orang yang paling berbahaya adalah orang yang punya kuasa tapi nggak punya etika. Dan kalau terus begini, ya begini aja terus. Alamnya kering, rakyatnya pusing, koruptornya healing. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Dan tentunya usai jeda kita akan bahas soal film Bapakmu Kiper. Iya, yang bukan kiper nggak boleh nonton. Nonton. Nggak bisa bercanda banget sih. Oke, jangan kemana-mana. Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania, mana suaranya? Nah, di segmen ini kita akan bahas soal film. Mau tahu filmnya apa? Apa tuh? Pokoknya nih film keren. Nangkap kepala sendiri. Pakai sarung tangan mau nangkap bola? Enggak, nangkap koruptor. Tapi jujur nggak sanggup saya. Kenapa tuh? Banyak nggak ketangkep. Lu ngomong belibet kenapa sih? Ini gorgi banget gorgi. Oke. Nggak, bukan masalah apa. Jujur bau banget nih. Bener ini. Beneran bau ini. Sarung tangan siapa tuh? Ini punya teman-teman. Langsung aja kita ngobrolin film Boleh. nih. Siapa nih? Ada siapa nih? Wah, apalagi ngobrolin soal bola. Ya. Judul filmnya Bapakmu Kiper. Enggak, bapak saya enggak bapak saya. Apa? Bapak saya bukan kiper. Siapa? Pengusaha aja. Asik. Tapi belum ketangkap. Enggak, kolang-kaling masa nggak ada korupsinya, bro? Bapak dikatain, mertua dikatain. Ya kan yang penting kaya. Iya. Oke, langsung aja kita panggil. Oke, Fantinus. Sorry, bro. Oh, ya, Apa kabar? Jujur tahu betulan deh. Silakan duduk. Silakan. Oke. Masa sendiri doang? Ada satu lagi. Siapa ini? Wah, ini lucu banget ya orangnya. Wah, beneran lucu banget. Iya. Vidi Bule. Apa kabar, Bang Vidi? Gokil banget. Gerobaknya pindahin. Bang, gerobak yang punya abang. Yang punya abang punya saya. Oh iya. Udah. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Vidi Bule. Augie Fantinus. Yes. Wah, nggak apa-apa ya malam-malam kita undang Nggak sini ya. apa-apa. Apa dong, seneng dong. Rame banget. Nontonnya. Gila ya dari tadi ya. Ada berapa tuh? Berapa tuh? 200 ya? Bayarannya? Iya. Itu sebulan lagi. Wah, apa kabar Bang Ogi? Yes, baik, Bang baik. Vidi. Sehat, alhamdulillah. Sehat ya. Wah, Bang Vidi makin sukses karirnya. Ya, alhamdulillah namanya rezeki kan gak kemana. Apalagi sekarang udah jadi bintang film layar panjang ya. Lebar. Panjang juga ya? Enggak? Ayo lanjut aja. Ntar kemana-mana ntar. Gimana Bang Vidi perasaannya sekarang? Jadi bintang film layar lebar dan sekarang bermain di film Bapakmu Kiper. Bapak mau kiper. Ya itu memang sutradara
apa? Siapa saudara kita? Bang Ocai. Bang Ocai. Oh dia. Sebenarnya Bang Ocai itu dia nggak salah pilih. Kirain. Dia bertemu dengan orang yang tepat. Tapi dia salah kenal lu. Ya itulah. Berperan Ya. sebagai siapa? Bang Vidi Di sini? Bapak Mau Kiper, saya berperan sebagai siapa nama gue? Ini main film apa bener gak sih? Adam. Dia tuh inian Hansip Kampung. Hansip. Tapi main bola juga. Kita ngobrol bertiga tuh berapa? Ini pemain juga. Ini pemain juga. Pemain juga. Tapi bapak saya belum pipe. Masih apa? Pengusaha. Saya gak kata-kata kapit. Ya. Bang Ogi, Yes. awalnya gimana akhirnya bisa bergabung di film ini? Bang Ogi kan kita Iya. tahu anak basket banget kan ya. basket nggak gitu dong. Bukan bisa gini. Iya basket banget. Iya, main bola main. Kita justru berdua adalah salah dua dari beberapa pemain. Kan kita Salah berdua. satu yang berdua. Oh, salah satu yang berdua. Ya, gimana sih? Pusing gua. Ya, dari pemain-pemain yang di film Bapak Mau Kiper ini yang emang kita suka main bola gitu loh. Jadi emang tiap syuting sih hampir tiap hari kita pasti ada sepak bolanya ya. Ada. Karena ini kan ada sepak bola Tarkam. Ini adalah film pertama di Indonesia yang membawa tema sepak bola Tarkam. Oke. Gitu. Dan di sini gue sebagai Hendra. Di sini. Hendra ini manajer tim, terus juga main bola juga sama ada Fedi Nuril. Fedi Nuril ini sebagai Warto. Sebagai peran utamanya gitu. Lo bukannya Fedi Nuril sebagai kiper? Namanya Warto, dia kipernya. Di posternya kan dia jadi kiper tuh. Iya. Gimana tantangannya Bang Vidi memerankan Hansip di film ini? Kok hansipnya ditanya? Bolanya. Hansipnya lah. Apa jadi hansipnya? Kan peran lo ini. Iya. Jadi hansipnya lu nggak susah jadi bola. Iya. Bola. Kalau kita mah emang tadi emang basicnya olahraga maksudnya. Iya. Tapi cuma kita doang berdua kayaknya ya. Sama Ali ya? Sebenarnya ya Ali, ya betul. Ada Ali. Ali, Ada Ali Fikri Fikri. yang main bola juga. Walaupun ada beberapa seperti Tanta Ginting yang juga olahraga juga, walaupun nggak main bola ya. Nggak main bola. Tapi emang semuanya ada Bang Tigor. Ada Bang Tigor dan lain-lain. Tapi kita ada workshop bolanya dulu. Jadi kita sekitar 3 minggu atau sebulan ya 3 Iya. minggu lah kira-kira sebelum kita syuting ada workshop main bola. Bola. Sedangkan kalau buat kita yang emang biasa main bola, ya senang aja kita sih olahraga. Iya, jadi olahraga. Jadi nggak Kalau kita lagi promo juga lagi. Jangan. Tapi Bang Vidi emang rutin main bola? Rutin? Oh, seminggu berapa kali? Udah enggak. Baris tadi bilang rutin. kan rutinnya. Dulu. Oh dulu. Sekarang udah sebagai kiper Udah atau? jarang. Kiper. Kiper. Bener kiper. Cuma sekarang udah jarang lah main bola. Udah enggak apa? Tapi nonton bola dong. Nonton Piala dong Dunia. pastilah. Wah begadang masih kuat begadang. Enggak lah. Nonton apanya dong? Kita nonton bareng. Nonton bareng tapi highlight. Highlight aja pakai nobar. Emang kenapa? Ya, gua nggak diajak. Lu yang pegang kolang kali gua nggak ada. Nah, belum puasa dah. Aja. Kalau Bang Ogi masih rutin main bola atau? Main bola masih rutin seminggu sekali sama teman-teman selebritis FC. Oh. Terus nonton bola juga, tapi emang bener sih. Karena kita sekarang kayak ini judulnya kan Bapak Mau Kiper, emang kita bapak-bapak. Iya. Untuk nonton subuh gitu kayaknya kita lebih memutuskan untuk nonton highlight di pagi harinya biasanya. Kecuali emang ada pekerjaan MC nobar ya. Pokoknya kalau ada Waktunya, ada waktunya. Iya. Waktunya. Lu nggak? Ya, Mak. Jagoan siapa Bang Ogi sekarang? Awalnya adalah Argentina, ini masih ada ya. Argentina, Portugal, sama Brazil sebenarnya. Portugal, Brazil udah nggak ada, tinggal sisa Argentina. Kalau Bang Vidi, Apa? jagoan siapa di Piala Dunia? Dulu jagoan saya pitung. Bola. Bola. Piala Dunia. Sepak bola Negara. Udah pulang semua. Bangladesh. Masuk aja enggak? Oh, nggak masuk Bangladesh mah. Bentar ya. Bapak mending pulang. Ya, rumah bapak dikepung bebek. Saya sekarang itu tinggal apa ya? Paling ya seseruan aja karena timnya udah kalah. Gue megang dari dulu tuh gue Brazil.
Oh, Brazil. Brazil. Iya, bisa goyangnya dong ya. Nah, gitu kan? Nggak harus. Harus. Sebenarnya berharapnya ini sebenarnya Jepang ya. Iya. Kalau kita karena cuman kayak sial aja lu Jepang ketemu dulu Brazil. Iya. Gitu. Cuman Jadi akhirnya tersingkir ya. Iya. Mesir juga bagus mainnya kemarin. Iya. Kontroversi biasa. Dari sudut pandang lu nih sebagai anak bola. Kata orang-orang. Gue mah nggak tahu. Masa? Nggak, karena ini yang ramai adalah karena jadi akhirnya perang antara pendukung fansnya Messi sama fansnya Ronaldo. Iya. Nah lu buat lu goat lu siapa? Greatest of all. Honorio Astaman. Iya. Wah, Iya. baik itu. Kalau gue Firman Utina. Iya. Wah, lu nyari selamat juga. Oh, nggak berarti serang orang lu. Udah sering diserang. Otong BP kan? BP. Aduh, tapi kalau lihat Piala Dunia sekarang kayaknya gimana? Ada yang bilang hype-nya kurang. Kalau Bang Ogi sendiri lihatnya gimana sekarang? Sebenarnya nggak ini aja kalau kita karena ngikutin dari zaman dulu ya. Iya. Jadi bener-bener ngerasain teknologi yang sekarang dimana kalau zaman dulu kita mau nonton bola itu harus pulang dulu ke rumah nonton TV. Sekarang ya kita udah bisa pakai handphone dan lain-lain. Mungkin itu yang merubah jadi nggak kerasa hype-nya. Karena dulu itu kita zaman Indonesia ya nonton bulu tangkis saja harus pulang dulu ke rumah, jalanan sepi. Kalau sekarang kan udah beda. Cuman kalau ngomong hype-nya, kalau kata orang Amerika katanya, mereka baru sadar bahwa ternyata bola itu begitu ramai ya sekarang. Karena waktu mereka tahun 94 ya, bola kan di Amerika belum hype. Oke. Oh, bisa bahasa Indonesia juga mereka ya? Iya, dia ngomongnya waktu itu pakai bahasa Sunda. Cek aing mah. Lu orang Lembang. Kalau Bang Vidi final nonton dong nanti. Apa nonton lah. Iya kan? Mudah-mudahan ya. Iya. Jam 2 pagi. Jam 2 pagi ya finalnya. Final siapa kalau Bang Vidi? Prediksi. Prediksi final. Lu Ya. tahu nggak yang masuk siapa aja? Tahu. Spanyol. Ya belum, Spanyol ini akan main lagi nih ntar. Iya maksudnya. Iya, Spanyol masuk. Kasih kesempatan dulu lah. Iya, oke. Aku berbicara. Oke, aku biarkan kamu berbicara, silakan. Spanyol ya. Ya. Terus ada Inggris. Yes. Terus ada Norway, Swiss, Swiss, Argentina, Argentina, sama hari ini Belgia. Belgia. Belgia kan menang. Belum kan? Belum dong. Iya kemarin lawan ini. Oh iya. Iya. Capek nih kayaknya bakal panjang. Iya. Nggak apa-apa kita Kalau ikutin menurut lu aja. ya nanti malam nih. Spanyol Belgia. Spanyol Belgia. Ya udah jelas lah. Siapa? Yang menang yang juara lah. yang menang yang jumlah golnya lebih banyak dong. Betul. Kok kayak gini-gini takut diserang orang. Agak lah. Main gini Enggak lah. doang lu. Enggak lah, ini Metro TV kan ngomonginnya tentang politik. Ini kan taping bisa disensor. Iya, ini taping. Enggak mungkin. Gua tadi di sana ngomongnya mah apalah. Namanya aja live ya. Iya lah. Oh dia sih enak pulang ngupasin melinjo. Ke kita. Iya. Ya kan mak gua masak sayur asem besok. Tapi lo scripted nggak sih, Bang? Kalau acting gitu kayaknya ceplos-ceplos saya jadi ya. Kalau lagi acting. Kalau di film Bapak Mau Kiper ini di Bang Ocha ini dia membebaskan. Oh gitu. Jadi gue satu-satunya orang yang nggak pakai naskah. Oh ya? Iya. Terus Udah. gimana tuh? Iya ngomong aja. Pokoknya kalau kata Bang Ocha, terus kalau gue belum cut jangan berhenti. Udah gitu ya terus. Makanya dia bawa role film sendiri kan? Iya, gitu. Makanya. Kalau nggak sampai kan. Kalau habis ganti sendiri. Beneran Bang, gitu Bang? Lebih ada gini. Emang setiap sutradara beda-beda tuh Bang Ocha itu memberikan memberikan leluasa buat pemain-pemainnya untuk bisa improve. Tapi sesuai yang dia inginkan, gitu, betul ya? Betul. Jadi kita emang itu, tapi nanti kalau menurut dia enggak, ya udah kita ulang lagi. Tapi biasanya dia udah tahu karakter masing-masing sih di sini. Jadi kayak Fedi Nuril sebagai Warto, terus Ali Fikri sebagai Anaknya siapa namanya? Anaknya Warto. Dino, Dino. ya kan? Dino. Terus juga ada Bang Tigor, ada. Pulang deh beli apa? Si Dino, anaknya ini Ali Fikri. Anaknya Warto. Si Dino, bapaknya kiper. Iya. Nah, gua sama Fedi dulu nih. Nih gua sini, Fedi dulu sini. Jauh dong. Jauh. Gitu. Gak boleh gua jauh. Boleh lah.
Oke, Oh, tapi dagang melinjo dah. Ngapain? Ya gue yang ngupasin lu yang dagang. Itu kolang-kolang siapa yang jagain? Ya bapak gua ada. Lu nggak perlu kiper. Si Warto bapaknya. Anaknya Dino. Iya. Ini gak beres-beres nih. panjang ya ternyata ya. Tapi kalau dari Bang Ogi deh, selama nonton Piala Dunia tuh edisi paling ger menurut Bang Ogi tuh tahun berapa tuh? Waktu Korea Jepang tuh 2002. 2002. Brazil juara. Yes, 2002 Brasil juara. Gue sih itu yang paling berkesan itu ya sebenarnya. Iya. 94-nya Amerika juga sebenarnya ngikutin sih. Brazil juga tuh. Waktu itu Brasil juga ya, iya. Jadi makanya itu yang membuat gue suka sama Brasil tuh itu sih awalnya. Berarti suka banget sama Ronaldo ya? Ronaldo, tapi makanya 9. bersyukurlah buat orang-orang yang melewati masa-masa ngikutin Ronaldo gini. Sama Ronaldo ganteng gitu. Iya. Iya. Dan ini kan buat Ronaldo katanya sih Piala Dunia terakhir ya. Iya. Merasa kehilangan nggak Bang Ogi dengan Cristiano Ronaldo? Wah, sedih nih. Sedih nih. Nggak ada ini kulintang. Bukan. Sedih lah, Iya, sedih. Wih. Makanya dibayar. Kalau punya pinjol mah. Bukan pinjol. Ya, ya nggak cuman emang udah harus ada regenerasi lah. Walaupun ini Ronaldo udah nggak apa Ronaldo terus siapa lagi kemarin Neymar ya. Neymar. Tapi kan ini Messi masih ada. Cuman kalau ini jadi Piala Dunia terakhir, tapi kan sudah mulai ada lagi yang muda-muda. Lamine Yamal, Mbappe. iya Mbappe masih main gitu. Halan-halan. Oh Haaland. Dengan sepatu rodaku. Lucu. Halan-halan. Ngeliatin Ubin ya deh. Daripada bengong. Mana ininya alatnya? Nggak nyala. Kalau Bang Vidi tim Ronaldo atau tim Messi nih? Gitu, Bang. Saya tuh sebenarnya kalau bola ya, dulu seneng klub aja ya, itu seneng MU, itu pada saat kipernya masih Peter Schmeichel. Oke. Zamannya Peter Schmeichel, iya. betul. Setelah Peter Schmeichel kayak, udahlah, kurang tertarik nih. Masa zamannya Van der Sar terus ke De Gea yang udah akhirnya sekarang jadi nggak tahu nama-namanya siapa ya. Tapi ya tetap seneng. Brazil pun sama. Gue taunya Neymar doang. Mungkin lu zaman Ronaldo Bebeto lah kita. Iya, makanya gue tuh sukanya waktu yang rame banget tuh yang tahun 98 tuh. Itu kerusuhan bukan ya? Kerusuhan itu bukan bola, beda. Wih, ada yang backup nih ya. Nah, ini ya. Ada yang backup nih. Piala Dunia 98 juga ada. Ada juga. Prancis ya? Prancis. Main lawan Prancis. Rismond tuh. Iya. Rismond. Habis makan lendir bekicot ya? Mana? Lagi dibagi. Orang apa aja pengen. Aduh, tapi seru lah lihat yang pemain-pemain sekarang ya Bang Ogi ya. Iya. Menarik, seru, dan juga pastinya tetap ger gitu. Iya. Bikin greget, karena kan kita nggak tahu nih, nggak bisa diprediksi. Walaupun, wah kita mengunggulkan tim ini, tapi ternyata, wah ini mainnya bagus juga nih, tim underdog. Norwegia juga menarik ya. Dengan masuk ke Norwegia, bahkan semua orang memprediksi Norwegia akan mengalahkan Inggris. sebenarnya. Jadi seru lah. Ini Belgia Spanyol nanti malam ya? Iya. Gue sih lebih menarik VAR-nya ya. Iya, VAR tuh kayak seru gitu. Beda sih ya, kalau zaman dulu kan lu nggak bisa diulang. Iya, Ini kan 20 detik sebelum 20 detik setelahnya aja masih bisa di VAR. Iya diulang, makanya kan seru VAR-nya. Iya. Ini kan banyak ulangan. Banyak ulangan. Iya, nggak mungkin Kalau terjadi yang lu lagi. kemarin setuju nggak sebenarnya VAR yang Mesir? Terus Mas, Ini nih. jadi Main aman. Nah, kita juga punya teaser filmnya nih, coba kita munculkan. Tadi tampaknya apa tadi? Jadi tadi pengungkapan siapa pemain Bapakmu kiper. Iya. Oh, gitu. Persiapan syutingnya ini. Betul. Karena teaser filmnya baru akan di akhir bulan ini ya. Kalau nggak salah 28 Juli kalau nggak salah ya. Juli, ya betul. Juli ya. Oke. Nanti kita lanjut bahas soal film Bapakmu Kiper. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi dong. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.